Bank BCA yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Dana itu artinya adalah nabung supaya uang saya banyak seperti uangnya Bank BCA. Nah, Bapak Ibu di sini saya yakin sudah kenal dengan Bank BCA karena Bank BCA itu adalah bank swasta terbesar se-Indonesia dengan jumlah cabang 1.249 dari Sabang sampai Merauke. Dan nasabahnya itu mencapai 17,12 juta nasabah. Nah, Bapak Ibu, yang paling keren lagi adalah Bank BCA selalu mengikuti perkembangan teknologi dan selalu melakukan inovasi-inovasi. Terbukti dari Bank BCA untuk keempat kalinya meraih penghargaan Bank terbaik di Indonesia dan Bank Asia terbaik dalam ajang Finance Asia Country Award di Hong Kong tahun 2019. Nah, Bapak Ibu, saya yakin sudah penasaran kan seperti apa sih kegiatan di Bank BCA? Kalau gitu, yuk ikutin saya. Antrian 200 ke motor 1. Selamat pagi, silakan duduk Pak. Lama banget nih, kata kukus setengah jam saya nunggunya. Sebentar, saya bantu prosesnya dengan Bapak siapa? Mukidi. Oh, Pak Mukidi sebentar. Pak Mukidi, transaksinya sudah selesai. Pak Mukidi mau sekalian buka rekening deposito Pak? Bunganya lagi tinggi. Minggu kemarin saya kesini deposito, masa sekarang deposito lagi? Gak ada yang lain apa? Saya ini pedagang Bu, gak cocok deposito. Oh gitu, baik Pak Mukidi, kalau gitu transaksinya sudah selesai. Ada lagi yang bisa saya bantu? Udah, itu aja. Ya, terima kasih Pak, selamat pagi. Aduh, nasabah mana masih rame lagi. Selamat pagi Lina. Pagi Pak, ganteng. Oh, kok lesu banget sih? Oh, biasa Pak, diomelin sama nasabah. Nasabah BCA kan makin hari makin banyak, jadi antriannya makin panjang. Oh, kamu belum tahu ya. Itu aja sekarang. Gimana? Manajemen menargetkan pada tahun 2021 jumlah nasabah kita menjadi 30 juta nasabah, 2 kali lipat. Otomatis dengan bertambahnya jumlah nasabah, transaksi juga akan meningkat menjadi 360 juta transaksi per tahun. Itu seperti 1,5 kali penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke datang semua ke kantor cabang BCA. Oh, banyak sekali Pak. Berarti customer service di Bank BCA harus ditambah Pak jumlahnya. Betul. Nah, berdasarkan perhitungan, kita butuh 1.474 karyawan. Itu sama seperti 85% jumlah peserta TKMPN yang presentasi selama 2 hari di 2 hotel. Oh, banyak banget ya Pak. Betul, namun manajemen melakukan pembatasan, tidak boleh bertambah sebanyak ini. Loh, berarti kalau kayak gitu nanti nasabah antrinya panjang Pak, lama. Udah gitu customer service nih saya nih Pak, lembur Pak. Nah, oh hari ini saya bawa nih orang yang tepat nih. Pak Victor sini. Pak Agung, Lin. Nah, penonton tahu dong kenapa saya bawa orang yang tepat. Namanya Victor. Pikirannya tohter. Saya kira pikirannya kotor Pak. Kadang-kadang. Nah, saya sudah diskusi sama teman-teman di cabang, di kafe juga, kantor pusat. Jadi, saya juga sudah observasi barusan ya. Dan saya lihat sebetulnya transaksi CS, kita hampir sudah punya semua solusinya. Nah, tapi transaksi terkait customer service, kayaknya masih kamu-kamu semua dari kerja ini. Betul Pak, masih saya layani secara manual. Nah, dan dari data yang sudah kita peroleh dan kita validasi, ternyata lebih dari 90% transaksi customer service itu isinya 1, transaksi cetak ganti buku, 2, transaksi cross-selling atau penawaran produk nasabah. Lalu yang ketiga, aktivasi dan registrasi mobile banking. Oh, berarti kalau gitu kita harus fokus dalam meningkatkan kualitas proses transaksi, cetak buku, ganti buku, cross-selling, dan registrasi mobile banking di seluruh cabang BCA. Setuju. Nah, target improvement kita yang pertama, kita mau nasabah yang datang ke cabang dapat dengan mudah kita kenali. Jadi kita bisa menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, kita ingin menghilangkan biaya lembur dan potensi biaya yang muncul akibat penambahan staf. Yang ketiga, kita mau waktu proses transaksi nasabah di cabang menjadi jauh lebih cepat. Yang keempat, proses identifikasi nasabah menjadi cepat dan akurat. Dan terakhir yang paling penting itu, kita nggak mau ada jam kerja lembur di cabang. Betul itu Pak, jadi customer service pulang Tepat waktu. Nah, kita coba
coba cari akar permasalahannya. Kalau misalnya saya lihat nih dari proses transaksi yang sehari-hari saya lakukan, masih ada aktivitas nasabah itu isi formulir manual. Setelah itu saya input lagi ke dalam sistemnya BCA. Nah, belum lagi saat ini tuh belum ada tools untuk memberikan informasi solusi apa sih yang harus saya tawarkan kepada nasabah BCA. Belum lagi kalau customer service-nya baru, waktu prosesnya lebih lama karena masih belajar. Nah, kita perlu cari solusi yang pas buat masalah kita. Nah, Bapak Ibu tahu kan, BCA punya mesin cetak buku di luar cabang. Nah, kenapa nggak kita improve aja ya fungsinya? Jadi kita bisa ganti buku dan aktivasi atau registrasi mobile banking di mesin itu. Wah, Pak, saya kurang setuju, Pak. Soalnya nanti kalau misalnya bukunya nyangkut, experience nasabah jadi jelek, Pak. Nah, kita kan punya counter khusus di cabang melayani cetak buku. Kita perbanyak saja, tambah fungsinya untuk ganti buku, registrasi, aktivasi, m-banking. Nah, tunggu Pak. Tadi bukan Pak Agung bilang manajemen nggak mau ada penambahan staf di cabang. Iya ya. Gimana ya Bapak Ibu ya? Tenang, Pak Gunadi, Pak Victor, tenang. Bapak Ibu di sini semua tenang. Saya punya solusinya. Gimana kalau di zaman yang serba sudah digital dan memasuki era revolusi industri 4.0, kita buat robot dengan teknologi data analitik dan machine learning. Nah, itu juga saya kepikiran nih, kenapa nggak kita sediain mesin aja yang bisa bantu nasabah transaksi secara self-service? Nah, setuju Pak, tapi kita juga harus membuat aplikasi untuk customer service supaya bisa monitoring Pak transaksi oleh nasabah itu sendiri. Karena self-service, kita namain aja selfie di mana? Self-service interaction. Oke, setuju Pak. Buat customer service kita kasih nama Monica. Kapan Pak? Apaan? Kapan mau nikahin saya? Monica, Mobile Monitoring for Customer Experience and Attraction. Oh, itu maksudnya. Kalau itu kita bentuk tim, kita kasih nama tim kita kelompok UCP Digital Transformation. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat requirement dan desain yang customer centric. Maksudnya apa? Jadi kita buat desain yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan nasabah dalam bertransaksi. Lalu kita perlu cari device yang pas sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, dan pastinya pengembangan produk ini butuh proses development aplikasi. Nah, setelah itu kita pastikan untuk koordinasi ke cabang terkait perubahan prosedurnya. Dan yang terakhir sebelum aplikasi kita launching ke cabang, kita perlu pastikan aplikasi ini sangat siap untuk dipakai. Setuju Pak, dan kita juga harus membuat panduan dan mensosialisasikan panduan dan standarisasi itu ke seluruh cabang BCA supaya implementasinya lancar. Dan kabar baiknya lagi adalah BCA sudah menerapkan Scrum dalam pengembangan aplikasi sehingga proses implementasi bisa lebih cepat. Tada! Sudah jadi. Selfie. Yuk, sini cobain. Saya cobain ya Pak. Wah, di sini langsung muncul KCU Solo ya Pak ya, tempat saya Betul bekerja. sekali. Nah, saya tekan mulai ya Pak. Saya pilih transaksi cetak buku tabungan. Oh, saya pilih loginnya pakai kartu ATM. Saya swipe. Swipe. Oh, masukin PIN. Oh, langsung muncul nama saya dan semua informasi yang ada di buku tabungan saya. Betul, ini mempermudah nasabah dan sekaligus customer tidak perlu melakukan penginputan berulang. Oh, luar biasa. Nah Pak, kalau yang kanan itu ada bantuan itu apa ya Ini, Pak? coba aja Lin. Tekan ya Pak. Kan? Staf kami akan segera menghampiri Anda. Lah, muncul notifikasinya di aplikasi Monica. Bapak Ibu bisa lihat ya. Yang di belakang kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak kelihatan dirinya Pak Victor. Coba Pak Agung ditampilin. Tampilkan. Nah, tampilan seperti ini. Saya coba ambil tugas ya. Nah, setelah ambil tugas muncul nih informasi atau profil nasabah yang sedang bertransaksi. Muncul juga sebetulnya rekomendasi produk yang pas untuk kita tawarkan. Ah, bagus. Ayo Lin, lanjut Lin. Oke. Nah, saya tekan lanjut. Ini masukin buku ke printer ya Pak ya. Betul. Saya tekan cetak. Oh ini apa nih Pak Gunadi? Nah, ini nih. Ini adalah hasil dari machine learning dan data analitik yang menggabungkan profil nasabah seperti behavior transaksi, keuangan dengan solusi produk yang cocok buat nasabah sehingga dapat menghasilkan rekomendasi produk yang tepat dan tidak berulang kayak Pak Mukidi tadi.
Nah, contoh, Nina, kamu kan suka berpetualang, masih muda. Pasti kamu cocok dengan produk investasi dan proteksi. Wah, langsung tepat sasaran ya Pak solusinya. Betul. Kalau gitu saya coba lanjutin ya Pak, ini transaksinya sudah selesai. Nah, ini walaupun BCA sudah pakai mesin untuk mengenai transaksi, tapi tetap kita butuh feedback dari customer supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Berarti menurut Bank BCA, suara konsumen itu tetap nomor 1 ya Pak? Betul ini. Wah, karena ini mesinnya sangat keren. Saya kasih rating 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, Kak Gunadi, Pak Victor, menurut saya solusi ini sangat luar biasa sehingga perlu segera kita implementasikan ke seluruh cabang BCA. Setuju, Lin. Kalau gitu kita lakukan sosialisasi ke seluruh kantor cabang BCA agar staf BCA dapat membantu juga nasabah melakukan transaksi dengan aplikasi ini. Nah, ini bukti dari tampilan selfie yang sangat user friendly. Jadi anak-anak kecil aja bisa menggunakannya. Nah, Pak Victor, Pak Gunadi, gimana nih setelah implementasi? Pencapaian kita seperti apa? Nah, sekarang kita coba lihat ya pencapaian dari target yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yang pertama, sekarang dengan Selfie dan Monica, kita bisa dengan mudah mengenal nasabah yang datang ke cabang. Jadi kita bisa menawarkan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jadi kasus yang Pak Mukidi tadi nggak akan terulang ya Pak? Betul ini. Nah, yang kedua, Selfie dan Monica ini ternyata berhasil menghilangkan biaya lembur dan potensi biaya yang muncul akibat penambahan staf. Tahun ini aja sebesar 147 miliar. Lalu, sekarang dengan Selfie dan Monica, waktu proses transaksi nasabah di cabang jauh lebih cepat, hanya menjadi sekitar 2 menit saja. 2 menit. Nah, lalu sekarang proses identifikasi nasabah menjadi lebih cepat dan akurat. Yang terakhir, nggak ada lagi cerita lembur di cabang sampai malam-malam. Berarti customer service dan seluruh nasabah BCA bahagia. Nah Pak, untuk bikin mesin yang canggih dan boot yang keren ini biayanya pasti mahal kan Pak? Justru itu, Lin. Dengan kita membuat mesin, investasinya hanya sekali. 1 tahun aja kita sudah invest dapat benefit ini ya 147 miliar. 147 miliar dalam 1 tahun Pak? Betul benefitnya. Kalau kita hitung selama 3 tahun kita memperoleh benefit 685 miliar. Wow. Berapa? 685 miliar. Itu setara dengan nginep di Hotel Sunan dapat 3.100 malam, 3.100 tahun. Lama ya Pak? Bukan malam lagi. Oh iya. Nah, kita juga sudah memperoleh izin dari OJK dan Bank Indonesia, sehingga kita dapat menerbitkan surat edaran ke seluruh kantor cabang BCA. Kita terbitkan juga panduan kerja, serta e-brosur untuk memudahkan staf kita mempelajari aplikasi baru ini. Nah, sekarang yuk kita dengar pendapat tentang Selfie dan Monica. Yuk. Sebelum adanya layanan e-service ini, ya semuanya sih. Ini testimoni dari Wakil Presiden Direktur BCA. Sejak adanya layanan e-service ini, nasabah juga bisa self-service, CSO juga bekerja lebih efisien efektif, produktivitas lebih baik, semuanya bahagia. Hello guys, this is Nah, Sunmi ini adalah device yang digunakan oleh aplikasi Selfie. We are proud of being partners of BCA to provide them the solution of Selfie and Monica. Selfie is our solution to serve their customers in a better and easier way, and also we have Monica to give them more human service. Nah kalau ini testimoni dari nasabah BCA. Wah, nasabah senior aja juga bisa pakai, gampang banget. Nah Bapak Ibu, yang paling keren adalah Selfie dan Monica merupakan layanan self-service yang terintegrasi dengan fitur monitoring oleh customer service dengan penggunaan data analitik dan machine learning yang pertama, terdepan, dan satu-satunya di Indonesia. Terima kasih karena sudah bekerja sama untuk memberikan solusi kepada BCA dan seluruh nasabahnya. Sama-sama, Lin. Sesuai dengan moto BCA. One BCA, one goal, one soul, one joy. Digital transformation.
Silakan maju ke depan Bapak. Ya, sebutkan nama dan instansi serta pertanyaannya singkat, jelas dan padat, dan kalau bisa satu saja ya Bapak. Baik, terima Kalau kasih bisa. Pak. Nama saya King Wan dari PT Indika Dana. Luar biasa informasinya. Jos, yang saya tanyakan adalah potensi benefit. Itu 147 miliar adalah potensi tidak mengangkat karyawan baru, ataukah sudah dikurangi dengan jumlah investasi untuk toolsnya yang sudah dibuat? Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Jadi potensi benefit yang kita dapat adalah hasil dari efisiensi jumlah karyawan yang seharusnya bertambah karena peningkatan jumlah transaksi menjadi tidak bertambah. Sekaligus dengan kita implementasikan aplikasi Selfie dan Monica, existing transaksi pun bisa teralihkan ke mesin. Sehingga existing pekerjaan yang seharusnya butuh sekian karyawan bisa turun menjadi sekian karyawan. Ibaratnya dari hasil implementasi kita sudah melakukan offloading atau pemindahan transaksi ke aplikasi Selfie dan Monica sebesar 50%. Sehingga misalkan kita asumsikan satu cabang itu kita bisa mengurangi 2 customer service, kita kali dengan gaji dan tunjangan customer service tersebut, kita punya 1000 cabang, berarti kita ada 2000 customer service kali gaji dan lain sebagainya, kita peroleh benefit sekitar 280 miliar selama 1 tahun. Dikurangi biaya investasi dan pengembangan, dapatnya 147 miliar selama 1 tahun. Selain lagi Pak, saya tambahkan ya Pak ya, kalau misalnya kita melakukan penambahan sumber daya manusia, pastinya sumber daya manusia ini harus kita gaji lagi Pak di tahun berikutnya. Jadi bertubi-tubi Pak kita bayar, di tahun ini kita bayar, tahun kedua juga pastinya kan masih jadi karyawan BCA Pak, masih kita bayar juga. Gitu Pak, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, sudah. Oke, kita cukupkan sesi tanya jawab dengan audiens. Untuk selanjutnya, presenter mempersiapkan diri karena sesi tanya jawab akan dipimpin oleh Dewan Juri yang terhormat. Monggo silakan Bapak dulu. Oke, inovasinya luar biasa. Ya, saya termasuk salah satu nasabah ya. Ini ada sedikit yang mau saya tanyakan. Jadi kalau contoh, ini kan untuk cetak begitu rekening ya. Iya. Kalau pengalaman pribadi saya udah relatif nggak nyetak buku karena semuanya sudah di mobile ya, semuanya udah di HP gitu. Nah lalu efektivitas ini jadi seperti apa? Karena di era itu, tapi itu kapan akan dilakukan? Jadi misalnya nih, saya nasabah datang ke CS, kemudian bukan dalam kasus untuk cetak buku dan lain-lain ya, misalnya hal lain entah rekening koran atau dan lain sebagainya. Apakah si Monica itu otomatis akan langsung digunakan oleh si CS ataukah memang hanya terkoneksi dengan si Selfie? Maksudnya si CS ini memang sudah standar prosedurnya harus buka Monica, ataukah Monica itu hanya bisa dipakai ketika ada peringatan dari Selfie ketika bantuan tadi gitu. Jadi kalau itu nggak terkoneksi kan percuma dong, karena jadi nggak ada manfaatnya gitu. Dan satu lagi, yang ketiga, tadi kan di akhir transaksi si nasabah di dalam Selfie itu harus memberikan feedback. Boleh diinfokan nggak rata-rata feedbacknya seperti apa? Terima kasih buat pertanyaan. Saya coba bantu jawab pertanyaan pertama ya Bu. Jadi kenapa Bu bilang trennya apakah masih efektif kita ada proses cetak buku ya? Jadi berdasarkan data itu kita tarik dari data transaksi kita rata-rata terbesar itu masih Pareto 61% transaksi cetak ganti buku. Begitu dengan seiring pertama jumlah nasabah, otomatis jumlah transaksi kita juga bertambah sampai berkali lipat di tahun berikutnya. Dan nasabah yang masih datang ke cabang itu sebetulnya secara total nasabah hanya 3% dari transaksi yang ada gitu. Jadi 100% hanya 3% yang datang ke cabang. Tetapi behavior nasabah yang datang ke cabang itu mungkin nasabah yang masih kebanyakan GX. Dan sudah kita observ dan kita validasi ke cabang itu behavior mereka masih terbiasa untuk mengecek mutasi melalui cetak buku. Dan itu sudah kita validasi, menurut mereka itu belum lama saya juga ke cabang gitu ya, saya masih memastikan apakah ini benar. Dan ternyata mereka masih terasa dengan cetak buku di melihat mutasi lewat mobile banking atau apapun, mereka kurang afdol. Mereka sudah terbiasa untuk adanya mutasi itu tercetak di kertas dan di buku tabungan. Itu sih Bu. Untuk
ini masalah generasi berarti ya. Generasi. Nanti kedepannya gimana? Karena kan makin lama milenial ini kan sudah. Iya. Ini kan fitur kita yang pertama, Bu. Kita ambil dari Pareto, Bu. Jadi transaksi untuk menjawab kebutuhan nasabah saat ini. Nah, saat ini ada itu 61% ternyata kebutuhannya terbesar transaksi cash itu masih itu sih, Bu. Kedepannya mungkin kita akan kembangkan mengikuti fitur yang akan tren di masa mendatang. Saya tambahkan ya Bu Vina ya. Jadi kalau misalnya tadi seperti penjelasan dari Bapak Victor, memang saat ini yang datang ke cabang itu kalau misalnya kita lihat kasat mata tuh kayaknya makin berkurang. Tapi berdasarkan data Ibu, itu masih 3% nih, 3% dari potensi 30 juta nasabah itu masih luar biasa banyaknya Bu. Dan lihat lagi nih kayaknya orang udah semua digital gitu ya Bu ya. Emang masih ada gitu ya yang datang ke cabang. Nah itu balik lagi ke data, memang jumlah transaksi yang tinggi itu masih cetak buku Bu. Dan kalau kita langsung datang ke cabang itu cukup banyak nasabah itu yang merasa nyaman kalau dia datang ke cabang BCA. Contoh yang di Pasar Baru Bu, itu dia lokasinya itu samping, jadi dia toko yang persis di sampingnya BCA. Dia itu satu hari bisa 4-5 kali untuk datang ke cabang BCA. Kita bilang, Pak kan sekali aja, enggak saya mau ngecek, ini udah masuk mutasinya. Itu salah satu contohnya Pak, Ibu Vina. Seperti itu Bu. Ya seperti itu. Ya, saya coba menambahkan dan menjawab pertanyaan kedua terkait rekomendasi solusi dari Monica. Nah, sebenarnya Monica ini kita menggunakan satu database yang sudah menghasilkan rekomendasi solusi. Database itu muncul di Monica dan sebenarnya juga muncul di aplikasi Selfie. Cuman yang kita bawa ini untuk prototipe kita tidak tampilkan. Jadi respon nasabah itu bisa melalui aplikasi Selfie ketika dia bertransaksi, atau ketika nasabah butuh bantuan, customer service datang dan mengetahui profil, kemudian menawarkan secara langsung ke nasabah dengan rekomendasi yang sudah ada di Monica. Nah, pertanyaannya tadi kan kalau nggak lewat Selfie atau Monica, nah database yang kita gunakan itu bersumbernya adalah sudah satu, sehingga database ini kita munculkan juga di aplikasi existing yang masih ada di cabang. Jadi berarti Monica ini mengambil source dari tempat lain, dia hanya mengambil saja. Ya, dengan pembuatan Monica kita membuat juga satu database untuk rekomendasi produk. Source-nya satu. Itu dibuat ketika membuat Monica. Betul. Nah, karena sudah tercipta di Monica, kita tampilkan juga di aplikasi-aplikasi lain yang existing. Jadi nasabah mau datang ke customer service, mau ke teller, mau cabang A, B, C, semuanya sudah terintegrasi. Yang ketiga, rating. Ratingnya. Saya bantu jawabnya ya. Jadi data rating ini kebetulan memang kita setiap 3 bulan sekali kita ada training session dan kita tarik data. Kebetulan rating ini cukup meningkat, cukup baik. Jadi di 3 bulan sebelumnya rating kita itu di 4,64, tapi yang terakhir itu rating kita average-nya di 4,74 dari 5. Saya tambahkan ya Bu ya. Jadi kita selalu melakukan continuous improvement. Setiap kita implementasi, kita akan minta feedback ke nasabah dan ke staff kita yang ada di cabang. Ada masukan apa lagi untuk aplikasi kita sehingga kita bisa terus ubah desainnya itu sesuai dengan behavior nasabah. Jadi nasabah semakin lama semakin merasa nyaman. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Inspirasinya dari mana dan bank lain yang punya inovasi seperti ini di dalam atau di luar negeri ada nggak bank apa aja? Saya jawab ya Pak Budi. Nah kalau misalnya inspirasinya sebenarnya memasuki era revolusi industri 4.0 di mana semua itu sudah bergerak ke arah otomatisasi, digitalisasi gitu ya Pak ya. Nah kita melihat alternatif solusi sebenarnya. Ada yang tadi penambahan sumber daya manusia, ada juga yang digital. Nah kita melihat dari cost benefitnya itu ya lebih ke arah sistem. Dan lagi Pak saat ini di BCA itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang berulang gitu ya, tidak membutuhkan skill khusus, kita sudah coba alihkan ke sistem sehingga petugas BCA, customer service dan lainnya itu bisa melakukan pekerjaan seperti membangun relasi dengan nasabah, menggali kebutuhan nasabah, visit nasabah dan seperti itu, sehingga nasabahnya juga merasa lebih senang. Kalau dulu kan misalnya nasabah CS-nya ke layar monitor aja gitu ya, ngelihat nasabahnya sebentar. Nah kalau sekarang nggak perlu lihat layar monitor, langsung
dari nasabah aja, seperti itu Bang. Di bank lain? Oh, nah kalau misalnya di bank lain, kalau misalnya di Indonesia ataupun di luar negeri yang terintegrasi Pak dengan yang Monica, Selfie, Monica dan data analitik machine learning belum ada Pak. Yang terintegrasi semuanya ya Pak ya, itu belum ada. Jadi biasanya yang sedikit Pak Budi. Untuk sistemnya pun ini juga pertama juga kita menggunakan biasa kan berbasis Windows. Nah ini kita pertama kalinya mungkin bukan hanya kita ya, entah se-Asia Tenggara juga menggunakan Android. Jadi ini sistem pertama perbankan yang menggunakan aplikasi Android. Oke, baik. Terima kasih improvement yang luar biasa. Terima kasih. Kalau dari Risala kan saya baca ini aplikasi sudah diimplementasikan di 497 cabang ya. Nah, di dalam peletakan mesin-mesin tadi gitu ya, itu dasar yang dipergunakan itu apa gitu? Apakah misalnya jumlah nasabah paling banyak, ataukah mungkin ini eranya mungkin penduduknya udah milenial atau apa ya, paling banyak? Itu mungkin bisa diceritakan. Terus terkait juga dengan apakah bank yang punya ini ya, punya alat ini gitu, itu 100% untuk 3 jenis transaksi tadi itu sudah tidak menggunakan CS atau masih CS juga masih ada yang walaupun sudah ada aplikasi seperti ini. Bisa diterangkan? Boleh saya jawab ya Pak Nanang, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah untuk peletakan aplikasi ini sendiri kita lihatnya dari data Pak. Jadi kita akan tarik data dari masing-masing cabang itu berapa banyak transaksinya yang tadi yang 3 itu. Nah untuk saat ini rata-rata itu di cabang BCA baik di kantor cabang utama maupun kantor cabang pembantu jumlahnya 3 Pak. Jumlahnya 3 mesin itu di setiap cabangnya. Nah kalau misalnya pertanyaan kedua tadi itu nyebarnya seluruh kota ada nggak? Oh saat ini 497 cabang itu adalah se-Jabodetabek dan Makassar Pak. Bersama Makassar? Iya, itu di tahun pertama. Nah tahun 2020 kita juga akan langsung masuk ke cabang-cabang lain dan kota-kota yang ramai Pak. Jadi saya tambahkan ya Pak, jadi sebetulnya klien kita memang semua Pak, jadi kita nggak pilih-pilih, cuma memang secara roadmap yang pertama kita Jabodetabek plus baru Makassar. Nantinya semua cabang akan kita improve juga untuk. Tapi secara proporsi jumlah nasabah memang paling banyak di Jabodetabek sama Makassar ya Pak. Ada 2 itu menjadi konsep. Nah kalau misalnya tadi Bapak tanya soal transaksinya ya Pak ya, nah belajar dari experience pengalaman Pak, kalau misalnya untuk implementasi aplikasi kita menargetkan itu untuk di tahun pertama karena ada learning curve-nya itu adalah 30% di tahun pertama, 50% di tahun kedua, 80% di tahun ketiga, dan 100% di tahun berikutnya. Jadi di awal-awal mungkin masih ada yang enggan, masih pengen ke CS, itu kita masih ada Pak. Seperti itu Pak Nana. Terima kasih. Menambahkan sedikit Pak Nana, untuk berarti kan ini baru tahun pertama implementasi di mana kita menyadari seharusnya 30% transaksi yang bisa dipindahkan. Namun dari hasil yang kita ukur dan kita peroleh ternyata 51% itu sudah berhasil transaksi di aplikasi Selfie dan Monica. Baik, makasih. Nanti dari sini, situ-situ, sini, balik sini lagi. Habis ini foto di sini. Enggak, ini curiosity, saya pengen nanya aja. Sebenarnya kalau melihat siaran gede, bagus banget inovasinya, improvementnya. Sebenarnya kalau saya melihat itu kan gara-gara nasabah ini cetak buku. Jadi terbetik di pikiran saya sama seperti Mbak Vina tadi. Kenapa sih pernah melakukan ini enggak survei penelitian? Kenapa sih nasabah pengen cetak buku? Itu satu. Yang kedua, pernah komparasi nggak dengan bank lain yang mungkin sudah tidak pernah cetak buku lagi? Itu hasilnya gimana? Pernah nggak kira-kira? Itu aja, makasih. Saya. Iya. Oke, boleh Pak. Untuk yang transaksi cetak bukunya itu ya Pak, kita karena kita customer centric design ya Pak, kita datang langsung ke nasabahnya kita. Nasabah kita itu ada yang pedagang, ada yang kurir bahkan ya Pak ya, ada yang karyawan juga Pak. Nah, kalau dari beberapa nasabah ini ada yang mereka itu merasa nyaman kalau sudah lihat print out-nya Pak. Gitu. Ada juga yang dia itu karyawan sebagai bukti. Jadi di beberapa perusahaan, mungkin bukan perusahaan besar tapi perusahaan kecil, mereka itu masih menyimpan bukti-bukti secara manual Pak. Jadi sorry, atau saya potong ini. Kalau misalkan BCA menutup fasilitas
pencetakan buku, kira-kira apa yang terjadi pernah di ini? Oke, pernah Pak. Jadi ya sekarang kan kita juga sebenarnya ada fasilitas untuk kayak e-statement secara digital ya Pak ya. Tapi kalau pas kita survei itu nasabah komplain Pak. Mereka masih mau cetakan yang ada di buku. Itu bahkan kadang-kadang pada saat nyetak itu bisa berlembar-lembar Pak, bisa sampai ganti buku gitu. Karena transaksinya memang banyak. Jadi ya karena produk tabungan ini adalah salah satu produk unggulannya BCA yang membuat pada zamannya itu adalah nasabah itu berbondong-bondong datang ke BCA karena ada bukunya Pak. Nah sehingga pas kita balik ke nasabah, mereka masih merasa nyaman dengan ada buku ini. Dan kalau misalnya di bank lain masih banyak juga yang melayani untuk transaksi cetak buku ini Pak. Belum sempat mencoba menambahkan ya Pak. Jadi kenapa masih banyak itu juga kita coba validasi sebetulnya Pak. Jadi kenapa masih banyak? Berapa kali saya coba datang ke cabang, ternyata banyak yang bosnya itu sebenarnya nggak maintain langsung bisnisnya, tapi ternyata anak buahnya yang maintain. Dan sehari itu dia untuk mengecek apakah di transferan masuk itu dia berkali-kali datang ke cabang untuk mencetak bukunya berulang. Jadi pagi sekali, nanti 2 jam lagi sekali, siang sekali, sampai dia untuk sehari itu dia dapat rekap berapa sih transaksi yang masuk. Jadi mereka belum terbiasa dengan e-statement dan belum terbiasa dengan mobile banking. Jadi bosnya itu menyerahkan bisnisnya dan kontrolnya itu lewat buku pasti Pak. Terakhir Pak, ini kan sekarang maunya konsumen gini, berani nggak kira-kira BCA itu mengubah arahnya konsumen maunya gini dibikin edukasi budaya yang lain sehingga itu nggak perlu pikiran gitu nggak? Terima kasih Pak Dewa atas pertanyaannya. Mungkin dijawab sepintas yang agak nyambung dengan yang tadi. Jadi sebenarnya cetak buku ini kan untuk beberapa produk BCA seperti tahapan dan tahapan gold. Di buku tahapan sendiri kita sudah sediakan pilihan mau pakai buku atau tanpa buku. Nah, namun dari data menunjukkan masih lebih dari 60% nasabah itu prefer pakai buku. Jadi ya kan kita sangat menghargai permintaan nasabah tercinta kita Pak. Jadi karena kita fokus ke customer maunya mintanya pakai buku, jadi kita kasih buku. Terima kasih. Oke baik, dari dewan juri ada lagi? Cukup? Oke cukup ya. Sebelum meninggalkan tempat presentasi, mungkin ada closing statement dari teman-teman untuk dewan juri dan untuk audiens yang ada. Oke, monggo bersilakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. One BCA, one goal, one soul, one joy. CP Digimon Digital.